Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ruang eigen atau secara khusus di sini akan dibahas nilai eigen dan vektor eigen, kemudian diagonalisasi suatu matriks. Nah, materi ini sangat penting untuk dipelajari karena dapat diaplikasikan pada berbagai permasalahan yang lain. Oke, pembahasan kita awali dengan membahas nilai eigen dan vektor eigen. Jika A adalah matriks n kali n, maka vektor tak 0 x, kita sebut x, vektor tak 0. Perlu diingat ya, di sini vektornya bukan vektor 0. Di Rn ini disebut vektor eigen dari A, dan skalar lambda disebut nilai eigen dari A jika memenuhi persamaan ini. AX sama dengan lambda X. Oke, secara teknis bagaimana mencari nilai eigen? Nah, mencari nilai eigen kita tulis dulu persamaan ini menjadi AX sama dengan lambda IX. Oke, AX sama dengan lambda X kita tulis menjadi AX sama dengan lambda IX. I di sini tentu saja merupakan matriks identitas. Nah, ini kita pindah ruas ya, menjadi lambda I min A kali X sama dengan 0. Nah, ini merupakan sistem persamaan linier homogen ya. Nah, untuk sistem persamaan linier homogen ini terdapat solusi non-trivial jika dan hanya jika determinannya sama dengan 0. Mungkin Anda masih ingat ini. Nah, nanti dari determinan lambda I min A sama dengan 0 ini, Anda akan mendapatkan sebuah persamaan yang disebut dengan persamaan karakteristik. Oke, agar lebih jelas kita ke contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan nilai eigen dari matriks A seperti ini. Oke, tadi pada intinya kita harus mencari persamaan karakteristik. Dan persamaan karakteristik ini diperoleh dari determinan lambda I min A sama dengan 0. Kita masukkan di sini determinan dari lambda kali matriks identitas ya, I-nya di sini adalah matriks identitas yang berukuran 3 kali 3. Karena di sini diketahui A-nya juga matriks berukuran 3 kali 3. Jadi ukuran matriks I ini menyesuaikan matriks ukuran matriks A. Dikurangi di sini matriks A. Atau kita sederhanakan menjadi ini dan kita cari determinannya. Di sini saya menggunakan ekspansi kofaktor kolom kedua karena di sini kan banyak nolnya ya, jadi lebih sederhana. Dengan menggunakan ekspansi kofaktor diperoleh persamaan seperti ini, atau lambda min 2 dikalikan lambda kali lambda min 3 ditambah 2. Saya sederhanakan, hasil akhirnya seperti ini. Lambda pangkat 3 min 5 lambda kuadrat tambah 8 lambda min 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan, kita cari lambdanya. Ini bisa dengan pemfaktoran biasa, atau mungkin kalau sudah lambdanya pangkat yang tinggi, Anda bisa pakai cara Horner ya. Nah, kita peroleh ini lambda min 1 kalikan lambda min 2 kuadrat, sehingga kita peroleh lambda 1-nya 1, lambda 2-nya sama dengan lambda 3 sama dengan 2. Jadi nilai eigen dari matriks A ini adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Oke, tadi kita sudah menentukan nilai eigen dari sebuah matriks. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan vektor eigen dari matriks A? Nah, tadi dari setiap nilai eigen yang sudah kita peroleh, kita dapat menentukan vektor eigen dari matriks A tersebut dengan cara mensubstitusikan nilai eigen pada sistem lambda I min A X sama dengan 0. Ya, jadi pada sistem homogen ini. Kemudian kita selesaikan sistem tersebut. Nanti kita peroleh solusi. Nah, ruang solusi dari sistem tersebut ini yang disebut
ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda adalah vektor tak nol dalam ruang eigen. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh 2. Tentukan basis ruang eigen dari A. Tadi dari contoh 1 sudah kita peroleh nilai eigen dari matriks A adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Dan sekarang, untuk setiap lambda, kita akan menentukan ruang solusi dari lambda I min AX sama dengan 0. Lambda I min AX sama dengan 0. Kita substitusikan di sini. Dan ini kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Oke, untuk lambda sama dengan 1, ya, jadi kita substitusikan lambda sama dengan 1 ke dalam matriks ini. Kita ganti, ini menjadi 1, 0, 2, min 1, kemudian ini 1 dikurangi 2, min 1, min 1, 0, 1, min 3. Atau kita sederhanakan seperti ini. Ini adalah sistem persamaan linear homogen. Dan sistem ini memiliki solusi non-trivial untuk determinannya yang sama dengan 0. Nah, untuk mencari ruang solusi dari sistem ini, kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi saya bentuk matriks yang diperbanyak seperti ini. Kemudian karena di sini pada baris pertama, kolom pertama ini sudah utama 1, maka saya jadikan baris kedua kolom pertama dan baris ketiga kolom pertama ini juga 0 ya. Kita tambahkan baris pertama ke dalam baris kedua, kemudian baris pertama ke baris ketiga, sehingga diperoleh seperti ini. Ini sudah tereduksi, sehingga kita bisa kembalikan ke dalam bentuk awal. Ini menjadi X1 ditambah 2X3 sama dengan 0, dan min X2 ditambah 3 sama dengan 0. Atau kita tulis X1 sama dengan min 2X3, X2 sama dengan X3. Ini X1 dan X2 ini sama-sama bergantung pada X3, berarti terlihat dengan jelas bahwa SPL homogen ini memiliki solusi non-trivial. Kemudian kita misalkan X3-nya ini dengan sebuah parameter, kita sebut saja dengan S, maka solusinya bisa kita tulis seperti ini. X1, X2, X3, min 2S, SS, atau S-nya kita keluarkan jadi min 2 kali 1 kali 1 kalikan S. S-nya adalah parameter sembarang. Nah, jadi basis ruang eigen yang berpadanan dengan lambda sama dengan 1 adalah ini, min 2, 1, 1. Oke, berikutnya kita akan mencari basis ruang eigen untuk lambda sama dengan 2. Nah, kita masukkan lambda sama dengan 2 ke sistem persamaan homogen ini ya. Kita ganti lambda dengan 2 dan hasilnya seperti ini. Nah, ini juga sama, kita selesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, tampaknya ini angkanya lebih sederhana ya. Untuk baris pertama kita kalikan setengah, kemudian baris kedua setengah R1 kita tambahkan ke R2, kemudian untuk baris ketiga setengah R1 kita tambahkan ke R3, dan hasilnya adalah ini. Ini adalah bentuk yang sudah tereduksi. Bisa kita tulis ke dalam bentuk yang awal, ini adalah X1 ditambah X3 sama dengan 0, atau X1 sama dengan min X3. Nah, kita akan misalkan di sini karena X1-nya bergantung pada X3, kita misalkan X3-nya adalah S, kemudian X2-nya tadi kita tidak peroleh informasi apa-apa di sini, berarti X2-nya bisa sembarang. Yang artinya kita bisa tuliskan dalam bentuk parameter yang lain. X2-nya misalnya T, dengan S dan T adalah parameter atau konstanta sembarang. Jadi, solusinya kita tulis seperti ini. X1-nya adalah min S,
kemudian X2-nya T, X3-nya S. Karena kita misalkan tadi X3-nya adalah S. Atau kita tulis dalam bentuk seperti ini. Min 101 kali S ditambah 010 kali T. Cara menulis ini mudah ya. Jadi X1 sama dengan S, berarti kita tulis min 1S ditambah 0 kali T. Kalau X2 sama dengan T, berarti 0 kali S ditambah 1 kali T. Kalau X3-nya sama dengan S, berarti 1 kali S ditambah 0 kali T. Oke, sehingga kita peroleh basis ruang eigen yang berpadanan dengan lambda sama dengan 2 adalah min 1, 0, 1, dan 0, 1, 0. Kalau misalkan ditanya vektor eigennya, vektor eigen untuk lambda sama dengan 2, berarti kita ambil vektor yang tak nol dari sini ya. Yang paling mudah itu misalkan untuk S-nya 1, T-nya 1, berarti kan vektor eigennya adalah min 1, 0, 1, 0, 1, 0. Seperti itu. Asalkan S dan T-nya bukan 0 saja itu ya. Itu vektor eigen. Oke, pembahasan yang kedua mengenai diagonalisasi. Jadi kita punya matriks A yang berukuran N kali N. Nah, matriks A ini dapat didiagonalkan kalau terdapat matriks yang dapat dibalik atau matriks yang punya inverse. Kita sebut saja di sini P. Sedemikian sehingga P inverse AP ini adalah matriks diagonal. Jadi hasil kali P inverse dikalikan A dikalikan P ini adalah matriks diagonal dari A. Nah, matriks P ini dikatakan mendiagonalkan A. Bagaimana menentukan matriks P? Jadi kalau misalkan A ini mempunyai n buah vektor eigen yang saling bebas linier, sebut saja vektor eigennya adalah X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Yang bersesuaian dengan n buah nilai eigen, lambda 1, lambda 2, dan seterusnya sampai lambda n. Maka P ini diberikan dengan rumus, P ini adalah matriks yang kolom pertamanya adalah vektor eigen yang pertama, ya yang ini, X1, kemudian kolom keduanya vektor eigen yang kedua, dan seterusnya. Ini urutannya tidak mutlak ya, jadi Anda bisa boleh dengan bebas menyesuaikan dengan lambdanya saja. Ya. Kemudian jika D adalah matriks diagonal dan D sama dengan P inverse AP, maka D ini adalah seperti ini. Lambda 1, lambda 2, lambda N. Nanti akan Anda peroleh seperti ini. Ya, jadi kalau Anda memasukkan vektor eigen yang pertama, ini lambda 1, maka nanti matriks diagonalnya ini adalah kolom pertamanya ini pasti lambda 1. Lambda 1 yang bersesuaian dengan vektor eigen di sini. Nah, orde dari lambda 1, lambda 2, lambda n ini bergantung pada orde dari X1, X2, sampai Xn. Oke, kita ke contoh ya. Tentukan P, matriks yang mendiagonalkan A, dan D, matriks diagonal dari A dengan A-nya. Ini matriks yang tadi di contoh 1 dan contoh 2. Oke, dari contoh 2 kita sudah peroleh basis ruang eigen dari lambda sama dengan 1, yaitu min 2, 1, 1. Sehingga vektor eigennya itu adalah vektor yang tak nol, ya, yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Kita boleh tulis di sini min 2, 1, 1. Kalau vektor tak nol berarti kan parameternya jangan 0 ya. Jadi vektor eigennya kita peroleh ini. Kemudian satu lagi untuk lambda sama dengan 2, vektor eigennya adalah min 1, 0, 1. Dan 0, 1, 0. Jadi ada 3 buah vektor eigen di sini. Nah, tadi P itu adalah matriks yang kita bentuk dari vektor-vektor eigen. Jadi di sini saya tulis ini urutan yang pertama, min 2, 1, 1, kemudian min 1, 0, 1, 0, 1, 0. Sekali lagi saya ingatkan di sini urutan ini tidak ada ketentuan, jadi Anda boleh kolom pertama Anda ambil yang ini misalnya atau yang ini, itu juga tidak apa-apa. Nah, kemudian
P ini adalah matriks yang mendiagonalkan A ya. Nah, buktinya bagaimana? Buktinya ada nggak? Nah, kita lihat ya. Kita cari dulu P inverse. P inverse ini kan berarti 1 per determinan P dikalikan adjoint P. Ini materi yang sebelumnya sudah pernah Anda peroleh ya. Nanti Anda bisa buktikan sendiri bahwa P inverse-nya adalah min 1, 1, 1, 0, 0, 1, min 1, 2, 1 ini. Kemudian kita cari D. D itu adalah P inverse A kali P. P inverse-nya ini, kemudian matriks A ini, P-nya adalah ini, dan hasilnya adalah, ini hasil perkalian biasa, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Oke, kita lihat di sini untuk kolom yang pertama ini 1, 0, 0. Nah, ini adalah lambda sama dengan 1, karena tadi kita pada saat membentuk matriks P, kolom yang pertama, kita ambil ini adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1. Kemudian 0, 2, 0 juga sama ya. Ini adalah lambdanya 2. Ini menunjukkan lambda 2. Ini juga lambdanya 2. Karena kita pada saat membentuk matriks P, ini untuk kolom kedua dan ketiga, kita ambil dari vektor eigen yang berpadanan dengan lambda sama dengan 2. Oke, demikian pembahasan saya mengenai basis ruang eigen, khususnya tentang nilai eigen, vektor eigen, dan diagonalisasi. Berikut ini ada satu buah latihan yang bisa Anda kerjakan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.